Halo saudara, apa kabar? Saya bersyukur ya hari-hari kita terus Tuhan jaga, terus Tuhan pagari, terus Tuhan sertai ya. Terus kejar hidup perkenanan, terus kejar hadirat Tuhan, terus kejar pengenalan dan kasih kepada Bapa ya. Saudara, saya ajak kita berdoa dulu. Bapa, terima kasih, kami mengucap syukur akan segala kebaikan-Mu, semua karena kasih setia-Mu, semua karena perlindungan-Mu Tuhan. Kami aman di tangan-Mu, hidup kami tenang, berjalan bersama dengan-Mu. Terima kasih Tuhan, apapun yang kami alami sepanjang hari ini, kami percaya semuanya ada dalam koridor kehendak-Mu Tuhan. Asal hidup kami tidak menyimpang, asal hidup kami terus mencari Engkau, apapun yang kami alami, Engkau akan mengubah. Jikalau semuanya itu buruk atau kurang baik, Engkau akan mengubah semuanya untuk menjadi kebaikan dan berkat bagi kehidupan kami. Jikalau semuanya itu diberkati, maka Engkau akan mengingatkan kami dan Engkau akan menuntun kami ke air yang tenang, ke rumput yang hijau, dan Engkau akan membaringkan kepala kami ya di padang berumput yang hijau. Engkau akan menaruh hati yang penuh dengan ucapan syukur agar kami selalu ingat kepadamu. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa, kami mau membaca firman-Mu, kami mau merenungkan apa kata hikmat-Mu hari ini untuk menjadi penuntun langkah kami, untuk menjadi terang bagi jalan kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup. Amin. Saudara, puji Tuhan ya. Terus semangat, terus percaya, dan terus melangkahlah dengan Tuhan ya. Pagi-pagi cari Tuhan, pagi-pagi baca firman ya, renungkan firman, kemudian memuji menyembah Tuhan ya. Setelah itu kita berdoa, Tuhan pimpin langkah kami, Tuhan sertai jalan kami. Sepanjang hari ini, hidup kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Ya, saudara, saya bacakan dulu. Hikmat hari ini Amsal 13 ayat 2 sampai 3. Dari buah mulutnya seseorang akan makan yang baik, tetapi nafsu seorang pengkhianat ialah melakukan kelaliman. Siapa menjaga mulutnya memelihara nyawanya. Siapa yang lebar bibir akan ditimpa kebinasaan. Saudara, ya, Amsal adalah kitab yang mengatakan apa adanya. Apa yang kita tabur, itu yang akan kita tuai, ya. Begitu pula di Amsal 13 ini, ya. Jikalau kita menabur kebaikan, jikalau kita menabur berkat, maka kita akan memakan yang baik, yaitu berkat, dan kebaikan itu sendiri akan berbalik kepada kita ya. Jikalau sebaliknya, jikalau kita menabur kejahatan, kita menabur kebencian, kita menabur kebohongan, kita menabur perselisihan, pertikaian, adu domba, maka hal-hal kejahatan itulah yang akan menimpa orang tersebut ya. Begitu juga hikmat hari ini mengingatkan kepada kita, ayo kita berbuat baik, kita jaga mulut kita minta Tuhan taruh perkataan Tuhan di mulut kita ya, untuk kita berkata-kata yang baik. Hindari gosip yang bohong, saudara. Hindari gosip yang dibuat-buat ya. Kalau bisa jangan bergosip, apalagi gosipin orang, apalagi gosipin gereja, gosipin hamba Tuhan, gosipin sesama orang percaya ya. Hindari itu ya. Berkatalah ya jikalau benar, katakan ya. Ya, kalau benar katakan benar, jikalau tidak katakan tidak ya. Hindari gosip, hindari mulut yang menyembur-nyemburkan kebohongan. Oke saudara, ya katakanlah apa adanya ya, tidak perlu dibuat-buat, dilebih-lebihkan
Ya, amin saudara. Ya, hukum tabur tuai tersebut, ya, apa yang kita tabur itu yang kita terima. Ya, jikalau seseorang terbiasa ya untuk mengucapkan kata-kata yang baik, kata-kata yang bijaksana, ya, kata-kata yang membangun, kata-kata yang jujur, ya, maka ia akan memetik hasilnya yang baik juga, ya. Kalau dia menabur kejujuran, dia menuai reputasi, menuai kepercayaan, ya. Jikalau dia menabur kasih, ya, dia menerima kebaikan, menerima hubungan yang baik, sehat, menerima kepercayaan orang, ya. Banyak hal-hal positif ketika kita menabur kebaikan, ya. Semuanya itu dimulai dari hati. Serahkan hatimu, serahkan hidupmu kepada Tuhan, maka Ia akan meluruskan jalan kita, ya. Oke saudara, ya, kemudian siapa menjaga mulutnya memelihara nyawanya, ya. Di sini Amsal mengingatkan kepada kita untuk mengendalikan diri, mengendalikan mulut kita. Lidah yang kecil ini bisa mencerai-beraikan, ya, bisa mengutuk, juga bisa memberkati, ya. Seperti perumpamaan sebuah kapal yang besar itu dikendalikan oleh kemudi yang kecil, ya. Begitu juga hidup kita, ya, dikendalikan oleh mulut. Apa yang engkau katakan, ya. Kalau engkau menjaga mulutmu, engkau memelihara nyawamu, ya. Kalau kita lihat hari-hari terakhir, hari-hari belakangan ini, ya kan, orang yang menyembur-nyemburkan kebohongan, ya, selalu berkata besar, berkata tidak sesuai dengan faktanya, ya, dia akan menuai hukumannya sendiri. Betul saudara? Ya, maka itu jaga hidup kita, berkomunitaslah di komunitas yang sehat, komunitas yang takut akan Tuhan, ya, karena komunitas itu juga membentuk kita, ya. Kita itu dibentuk dari lingkungan. Kalau kita bergaul dengan yang jahat, lambat laun orang itu akan menjadi jahat pula, ya. Jikalau orang itu bergaul di lingkungan yang baik, di lingkungan anak-anak orang-orang yang takut akan Tuhan, ya, di lingkungan yang selalu mendorong untuk mengejar perkenanan, mengejar pengenalan, mengejar kasih kepada Tuhan, maka orang di lingkungan itu, orang itu akan terbawa, ya, mereka akan ikut mengasihi, ya, mereka akan ikut terdorong. Di sanalah mereka akan merasakan sukacita, damai sejahtera yang tidak mereka dapatkan ketika mereka di lingkungan di luar daripada kasih karunia Tuhan, ya. Hiduplah kejar perkenanan Tuhan, hiduplah takut akan Tuhan, hiduplah dalam lingkaran kasih karunia Tuhan. Ya saudara, sungguh baik, sungguh enak, sungguh happy walaupun kita ada masalah, ya. Tapi kalau kita hidup dalam lingkaran perkenanan, dalam lingkaran pemeliharaan, dalam lingkaran kasih karunia Tuhan, di dalam lingkaran Tuhan itu, ya, di dalam komunitas sehat, di dalam hidup takut akan Tuhan, mencari Tuhan, ya. Walaupun kita ada masalah, kita tuh merasa itu masalah enteng. Itu masalah walaupun kita ditekan, tapi sukacita damai sejahtera itu tidak bisa dibohongin. Itu ada di dalam hidup kita, ya. Itulah yang akan memberikan kita kekuatan dan semangat untuk kita terus melangkah. Ya saudara, rasakan itu, kejar itu, ya. Hari-hari saudara, jika saudara mulai dengan hidup takut akan Tuhan, mulai dengan membaca firman Tuhan, ya, merenungkannya, kemudian memuji menyembah Tuhan, berdoa, serahkan hidupmu. Hari lepas hari saudara akan melihat perubahan. Dimulai dari hidup saudara, lambat laun akan mengalami perubahan, ya. Saudara nanti akan lihat ke belakang, iya ya, ya. Dan saudara akan mengucap syukur, kemudian saudara juga akan didorong untuk menjadi berkat, ya, untuk menolong orang lain, ya, untuk membawa orang lain untuk hidup mengejar perkenanan, pengenalan dan kasih kepada Tuhan. Setelah itu saudara akan melangkah lebih lagi untuk melayani Tuhan, ya.
melayani sesama kita yang membutuhkan. Amin. Maka dengan itu saudara akan memelihara nyawa saudara. Bukan hanya memelihara, tapi nama saudara akan tercatat di kitab kehidupan, dan saudara akan bertemu muka dengan Tuhan tiba waktunya nanti. Amin. Ya. Apa kesimpulan yang dapat kita ambil daripada Amsal 13 ayat 2 sampai 3 ini? Jagalah integritas ya melalui perkataan kita, ya. Kata-kata kita itu adalah cerminan hati. Apa yang kita isi, ya, apa yang kita isi di dalam pergaulan, di dalam kehidupan kita, apa yang kita baca, apa yang kita lihat, ya, itu menentukan isi di dalam kita. Jikalau kita isi dengan barang-barang yang kotor, dengan hal-hal yang kotor, maka yang keluar itu juga yang kotor. Kalau kita isi dengan firman Tuhan, kita isi dengan puji-pujian kepada Tuhan, kita isi dengan ucapan syukur kepada Tuhan, mazmur kepada Tuhan, ya, maka yang keluar itu juga adalah buah kebaikan. Maka yang keluar itu juga adalah firman Tuhan, ya saudara. Kemudian orang bijak itu tidak mengatakan apa yang mereka pikirkan, tapi mereka akan menyaring pikiran mereka untuk mengatakan hal-hal yang membangun, hal-hal yang bermanfaat untuk orang lain, hal-hal yang dapat menolong orang lain. Ya saudara, hidup benar, hidup bijak, hidup takut akan Tuhan, itulah sumber kehidupan. Betul saudara, ya. Amin saudara, ya. Dampak jangka panjangnya apa saudara? Jikalau kita menjaga mulut kita, maka kita akan membangun, maka kita akan menanam, maka hidup kita akan terus Tuhan bawa naik menjadi kepala bukan ekor. Dan saudara akan dipercaya di lingkungan saudara, di pekerjaan saudara, di usaha saudara. Ya, dari mulut ke mulut akan datang promosi kepada saudara, akan datang pembeli-pembeli ke tempat usaha saudara. Nah, begitu juga sebaliknya, jikalau kita ceroboh, kita tidak menjaga mulut kita, kita berbual mengatakan hal-hal yang tidak benar, nah maka kebinasaanlah yang akan diterima. Oke, saudara, mulut kita bisa menjadi sumber kehidupan atau sebaliknya menjadi kebinasaan atau penghancur. Ya, pilihan itu ada di kita. Ya, Tuhan memberikan kita wewenang, ya, memberikan kita keputusan mana yang kita harus ambil. Ya, saya dorong saudara, pilihlah jalan hidup benar, pilihlah hidup takut akan Tuhan, pilihlah kejar Tuhan. Amin. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, kesembahanku ini. Ayo bawa hidup kita kepada Tuhan. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Minta Tuhan kuduskan hidup kita, minta Tuhan layakkan hidup kita, agar persembahan kita itu persembahan yang kudus dan berkenan, bukan persembahan yang cacat di hadapan Tuhan. Ya saudara, ayo naikkan pujian ini dengan satu sikap kerendahan hati dan sikap berserah. Minta Tuhan ubahkan hidup saudara. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku
penyembahanku. Katakan dengan sungguh hati saudara, takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesus, ku terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku, yang mengalir di hatiku, yang mengalir di hatiku. Sekali lagi, yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Bapak, pagi hari ini hamba berdoa, hamba meteraikan hati yang terus diperbaharui, hati yang takut akan Tuhan dimeteraikan bagi saudara. Saudara percaya mulai hari ini saudara hatinya akan haus, hatinya akan lapar untuk mencari wajah Tuhan, untuk mendengarkan firman Tuhan, membaca firman dan merenungkan firman Tuhan. Ya, saudara akan selalu rindu dan lapar untuk dekat dengan Tuhan. Terima dengan imanmu, aku meteraikan di dalam hidupmu, terus berbuah-buah dengan kasih. Buah-buah roh itu, buah-buah kasih itu bertumbuh berbuah di dalam hidup saudara. Mulai sekarang bertumbuh berkali-kali lipat. Terima dengan imanmu di dalam nama Tuhan Yesus dan katakan amin. Tuhan Yesus mengasihi dan Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.